dan Vanda di podcast Cerita Bersama. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai novel karya Andrea Hirata. Siapa sih yang nggak tahu sama Andrea Hirata? Nah, Andrea Hirata adalah seorang penulis novel yang berasal dari Bangka Belitung. Andrea Hirata memiliki novel yang terpopuler yang berjudul Laskar Pelangi. Nah, tapi di episode kali ini kita tidak membahas novel Laskar Pelangi, melainkan membahas novel Orang-Orang Biasa yang terbit tahun 2019. Sesuai dengan ciri khas Andrea Hirata, novel ini menceritakan tentang kisah kaum marginal dan orang terpinggirkan. Karena sebenarnya Andrea Hirata sendiri berasal dari budaya tersebut. Benar sekali, karena ciri khas tersebut akhirnya novel ini lahir dan hadir di tengah-tengah kita. Novel ini menceritakan seorang anak miskin yang bernama Aini. Dia ini bercita-cita menjadi seorang dokter karena dia punya ayah yang sakit dan bisa sembuh, maksudnya dia harus dibawa ke dokter spesialis karena terhalang biaya. Akhirnya ayah ini tidak bisa dibawa ke dokter spesialis dan si Aini bercita-cita menjadi dokter seperti itu. Menurut kamu relevan gak sih konflik yang diangkat sama Andrea Hirata ini di kehidupan nyata? Menurut aku sih relevan banget. Kalau kamu sendiri ada gak sih cerita ya atau pengalaman yang serupa seperti itu? Aku punya salah satu temen, dia temen deket sih. Jadi dia ini rajin, anaknya rajin, dia juga pintar, dia punya semangat yang tinggi buat kuliah. Tapi karena keadaan keluarga, jadi dia ini anak yatim. Terus ibunya ini adalah sakit pokoknya. Terus dia ini dirawat sama neneknya. Terus yang bantu biaya ini tuh tantenya. Karena keadaan tersebut, dia jadi nggak bisa kuliah gitu. Sebenarnya waktu itu dia pernah daftar di SBMPTN dan ikut bidik misi juga kan. Iya. Terus tapi dia pamit sama neneknya, bilang kalau mau kuliah bla 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 gitu. Sama neneknya nggak boleh. Jadi akhirnya sekarang dia kerja sih, jadi nggak kuliah gitu. Iya sih, sebenarnya banyak juga cerita atau kisah-kisah yang serupa. Nah, buat kalian yang masih disupport oleh keluarganya, kalian beruntung banget. Iya, karena ya nggak banyak gitu. Maksudnya ada beberapa gitu anak-anak yang nggak bisa melanjutin kuliah karena nggak dapet support orang tua, karena orang tuanya kurang melek pendidikan. Jadi buat kalian yang sekarang bisa kuliah, yang orang tuanya support, walaupun kadang ada masalah ekonomi tapi orang tua tetap berusaha nyariin gitu. Ya beruntung banget lah, seperti kita ini ya kan. Iya, benar banget. Tapi mungkin ada gitu. Kalau misal orang tua kita kan orang tua milenial gitu. Iya. Pasti masih mementingkan pendidikan anaknya. Jadi kalau waktu anaknya kuliah nggak tahu gimana caranya montang-mantingnya orang tua buat cariin kita dana buat kita bisa kuliah. Tapi kalau misal orang tuanya itu udah sepuh banget, sepuh itu kalau bahasa Jawa itu tua Iya, tua. ya kan. Kalau udah sepuh banget gitu kayak pendidikan itu nggak lagi penting gitu buat mereka. Jadi kayak apalagi kalau perempuan. Jadi menurut mereka kalau perempuan ya udah sih ngapain kuliah, ngapain sekolah tinggi-tinggi, ya udah paling kan nanti akhirnya jadi ibu rumah tangga, masak di rumah, ngelayanin suami dan lain sebagainya. Bahkan kalau di desa-desa itu masih sering loh anak-anak yang lulus sekolah langsung dijodohin sama orang tuanya. Kalau di desa kamu masih gitu nggak sih? Iya sih, masih ada juga. Kalau di desa aku juga masih sering, tapi kalau mungkin di kota itu kurang relevan karena jarang masalah-masalah seperti itu hadir gitu. Tapi kalau di desa masih sangat relevan gitu. Oh iya. Tapi di dalam novel ini beruntung banget si Aini itu memiliki orang tua yang mensupport pendidikannya. Nah, meskipun si Aini terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Nah, orang tuanya itu masih mau mencari hutang ke sana ke sini untuk membiayai kuliahnya Aini. Iya bener sih, soalnya waktu aku baca ini orang tua ibunya ini namanya Dina. Nah si Dina ini berusaha banget buat cari hutang dari bank paling besar ke bank paling kecil buat cari biayanya sekolah Aini ini. Namun karena dia benar-benar dari orang miskin, dia nggak punya jaminan buat ngambil utangan di bank gitu. Akhirnya si Dina ini ceritalah sama salah satu teman SMA-nya namanya Debut. Dia cerita keadaan anaknya yang sudah diterima di fakultas kedokteran tapi nggak bisa bayar, gimana udah cari di bank sana sini nggak dapet. Terus akhirnya si Debut ini mengeluarkan
ide cemerlang gitu. Dia bilang, gimana kalau kita ngerampok aja? Nah si Dina ya iya aja gitu. Terus akhirnya si Debut ini mengumpulkan 8 teman lainnya dari SMA. Jadi mereka dulu waktu SMA itu kayak segeng gitu. Mereka bersepuluh, kayak geng anak-anak yang di bangku belakang yang bodoh gitu. Iya. Tapi menariknya mereka ini punya rasa solidaritas yang tinggi gitu. Jadi ketika 8 teman lainnya ditanya, kamu mau nggak merampok gitu? Jawabannya kayak, iya mau, semangat banget buat bantu anak temennya ini yang mau sekolah kedokteran. Soalnya kayak dia ini semua bodoh, kalau ada anak temennya yang bisa pintar tuh kayak disupport banget gitu. Nah, tapi konyolnya kenapa nggak mereka cari jaminan buat cari utangan gitu? Kenapa kok malah mereka ini mengambil jalan merampok, ya nggak sih? Iya sih, justru itu cerita itu bisa menjadi menarik. Nah, Andrea Hirata sendiri berusaha untuk menguak sebuah cerita yang unik dalam novel tersebut. Bener sih, iya sih, karena ada konflik tersebutlah jadi novel ini terlihat menarik gitu ya. Iya benar. Karena apa ya, sebenarnya dengan adanya perampokan bank itu dia menguak konflik yang lebih besar. Ternyata di bank itu ada kegiatan pencucian uang gitu. Dulu itu ada temennya 10 orang itu namanya Duo Bastardin. Nah si Duo Bastardin ini punya toko emas, tapi toko emasnya ini cuma buat kedok bisnisnya dia itu bisnis pencucian uang di bank itu gitu. Jadi si Andrea Hirata pintar banget, gimana caranya ngolah plot twist, ngolah konflik, itu pintar banget sih ya kan. Akhirnya 10 perampok tersebut gagal, tapi si Aini masih bisa melanjutkan kuliahnya karena 10 perampok tersebut berusaha mencari jaminan, mengumpulkan jaminan seperti STNK motor, televisi, dan lainnya untuk digadaikan di bank. Oh, jadi kayak ya gitulah, Andrea Hirata bisa mengemas ini dengan menarik, dengan Benar. dari konflik dia bisa menyelesaikan konflik satu dengan konflik yang lain. Iya, benar banget. Itu susah loh ya, bisa kita kayak menciptakan hal seperti itu. Itulah kenapa novel-novelnya itu selalu hits gitu. Dan menurutku novel ini recommended banget buat kalian yang kepo dan belum baca novel ini, harus baca sih, ya nggak sih? Iya, recommended banget. Bahkan temenku ada yang membacanya sampai nangis loh. Luar biasa sih, soalnya aku sendiri nggak sampai nangis. Kalau kamu baca gimana? Kalau aku sendiri sih hampir nangis itu. Luar biasa. Menurutku ini cukup nggak sih kita bahas masalah novel ini? Iya, cukup banget. Mungkin buat kalian yang kepo bisa baca aja ya. Jadi sekian buat podcast cerita bersama kali ini. Kita bisa bertemu di podcast cerita bersama selanjutnya. Dan See you. jangan lupa bahagia. Dah.